Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today is my presentation, and I will explain the material about listening. Why listening? Listening is the natural precursor to speaking. The early stages of language development in a person's first language and in naturalistic acquisition of other languages are depend on listening. Mendengarkan adalah awal alami untuk berbicara. Tahap awal dari perkembangan bahasa dalam bahasa pertama seseorang dan dalam bahasa naturalistik penguasaan bahasa lain bergantung pada mendengarkan. One of the strongest arguments for emphasizing listening and delaying speaking is based on a particular view of what it means to learn a language. Salah satu argumen terkuat untuk menekankan mendengarkan dan menunda berbicara didasarkan pada pandangan tertentu tentang apa artinya belajar bahasa. Gary, 1981, described the many benefits of delaying speaking and concentrating on listening. These benefits include the following. 1. The learner is not overloaded by having to focus on two or more skills at the same time, a cognitive benefit. Jadi, Gary 1981 menjelaskan banyak manfaat dari menunda berbicara dan berkonsentrasi mendengarkan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pelajar tidak kelebihan beban dengan harus fokus pada dua atau lebih keterampilan pada saat yang sama. Manfaat kognitif. Number 2, speed of coverage receptive knowledge grows faster than productive knowledge. It is possible to experience and learn much more of the language by just concentrating on listening. If learners had to be able to say all the material in the lessons, progress will be very slow. Yang kedua, kecepatan cakupan pengetahuan reseptif tumbuh lebih cepat daripada pengetahuan produktif. Hal ini dimungkinkan untuk mengalami dan belajar lebih banyak dari bahasa dengan hanya berkonsentrasi pada mendengarkan. Jika peserta didik harus bisa mengatakan semua materi dalam pelajaran, kemajuan akan sangat lambat. Number 3, it is easy to move very quickly to realistic communicative listening activities. This will have a strong effect on motivation. Sangat mudah untuk bergerak, sangat cepat ke mendengarkan komunikatif yang realistis kegiatannya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada motivasi. Number 4, learners will not feel shy or worried about their language classes. Having to speak a foreign language, particularly when you know very little, can be a frightening experience. Listening activities reduce the stress involved in language learning, a psychological benefit. Peserta didik tidak akan merasa malu atau khawatir tentang kelas bahasa mereka. Harus berbicara bahasa asing, terutama ketika Anda sangat tahu sedikit. Bisa menjadi pengalaman yang menakutkan. Kegiatan mendengarkan mengurangi stres yang terlibat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Manfaatnya bisa ke psikologi. Yang kelima, listening activities are well suited to independent learning through listening to recordings. Kegiatan mendengarkan sangat cocok untuk pembelajaran mandiri melalui mendengarkan rekaman. Models of listening. Effective listening has 3 models. Mendengarkan secara efektif memiliki 3 model. Yang pertama ada attentive listening. Attentive listeners focus on the speaker and work hard to eliminate distractions, such as ambient noise to poor delivery skills. They are also patient and let speaker finish their thoughts without interruption. While not easy, attentive listening is essential for effective communication. Yang pertama ada mendengarkan dengan penuh perhatian. Pendengar yang penuh perhatian fokus pada pembicara dan bekerja keras untuk menghilangkan gangguan seperti kebisingan sekitar atau keterampilan penyampaian yang buruk. Mereka juga sabar dan membicarakan pembicara menyelesaikan pikirannya tanpa gangguan. Meskipun tidak mudah, mendengarkan dengan penuh perhatian yang sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Yang kedua, responsive listening. Responsive listeners demonstrate to the speaker that they are listening and understanding what is being said, which encourages the speaker to continue. Mendengarkan responsif.
Pendengar yang responsif menunjukkan kepada pembicara bahwa mereka mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan dan mendorong pembicara untuk melanjutkan. Ketiga, active listening. Active listening is probably the most important listening skill. It is active because it combines the skills of listening and responding without invalidating the speaker's comments, giving the speaker personal opinions, advice, or trying to draw ownership of the conversation away from the speaker. Mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif mungkin merupakan keterampilan mendengarkan yang paling penting, karena menggabungkan keterampilan mendengarkan dan merespon tanpa membatalkan komentar pembicara, memberikan pendapat pribadi pembicara, saran, atau mencoba untuk menarik pemilik percakapan dari pembicara. Types of listening. We can distinguish two broad types of listening. Jenis mendengarkan. Kita dapat membedakan dua jenis mendengarkan yang luas. Pertama ada one-way listening typically associated with the transfer of information. It's called transactional listening. Number two, two-way listening typically associated with maintaining social relation, called interactional listening. Jadi ada dua. Yang pertama, salah satu cara mendengarkan biasanya terkait dengan transfer informasi atau mendengarkan transaksional. Yang kedua, mendengarkan dua arah biasanya diasosiasikan dengan menjaga hubungan sosial hubungan. Itu mendengarkan interaksional. Mastering public speaking requires first differentiating between four of the primary types of public speaking: ceremonial, demonstrative, informative, and persuasive. Menguasai berbicara di depan umum membutuhkan pertama, membedakan antara 4 jenis utama berbicara di depan umum, yaitu seremonial, demonstratif, informatif, dan persuasif. Listening processes. Proses mendengarkan. 1. Bottom-up processes. These are the processes the listener uses to assemble the message piece by piece from the speech stream, going from the parts of to the whole. Bottom-up processing involves perceiving and parsing the speech stream at increasingly larger levels, beginning with auditory, phonetic, phonemic, syllabic, lexical, synthetic, semantic, proportional, pragmatic, and interpretive. Proses mendengarkan itu ada dua. Yang pertama, proses dari bawah ke atas. Ini adalah proses yang digunakan pendengar untuk mengumpulkan pesan sepotong demi sepotong dari aliran pidato, pergi dari bagian-bagian keseluruhan. Pemrosesan bottom-up melibatkan persepsi dan penguraian aliran ucapan pada tingkat yang semakin besar, dimulai dengan pendengaran fonetik, fonemik, suku kata, leksikal, sintaksis, semantik, proposisional, pragmatik, dan interpretatif. Number 2, top-down processes. Top-down processes involve the listener in going from the whole their prior knowledge and their content and rhetorical schemata to the parts. In other words, the listener uses what they know of the context of communication to predict what the message will contain and uses parts of the message to confirm, correct, or add to this. The key process here is inferencing. Jadi yang kedua ada proses top-down. Proses top-down ini melibatkan pendengar untuk beralih dari keseluruhan mereka pengetahuan sebelumnya, mereka isinya skema retoris ke bagian-bagian lainnya. Pendengar menggunakan apa yang mereka ketahui tentang konteks komunikasi untuk memprediksi isi pesan dan menggunakan bagian-bagian dari pesan untuk mengkonfirmasi, mengoreksi, atau menambahkannya. Proses kunci di sini adalah membuat kesimpulan. Activities for meaning-focused listening. Kegiatan untuk mendengarkan yang berfokus pada makna. In children's classes, the prototypical teacher-fronted listening technique for meaning-focused input is listening to stories. The main goal of the activity is for the learners to follow and enjoy the story. Listening to the story becomes an eagerly anticipated activity, similar to following a serialist program on TV.
Jadi teknik mendengarkan prototipikal guru untuk input yang berfokus pada makna adalah mendengarkan cerita. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar peserta didik mengikuti dan menikmati cerita. Mendengarkan cerita menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu seperti mengikuti program serial di TV. This technique has the following features. Teknik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Number one, the learners are interested in what they are listening to. Number two, they are able to understand what they are listening to. Number three, the material is at the right levels for the learners. Number four, there are a few unfamiliar or partly unfamiliar items that they can understand through the help of context or through the teacher's explanation. Some of these items occur several times in the input. Number five, there's a little bit of deliberate attention given to language features without too much interruption to the flow of the story. Number six, there are possibilities for interaction during the listening as teacher occasionally asks questions or gets the learners to anticipate what will happen, and as the learners ask the teacher to repeat, slow down, or explain. Number seven, there is a large quantity of input. Number eight, learners do not have to produce much output. Jadi teknik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik tertarik dengan apa yang mereka dengarkan. Yang kedua, mereka mampu memahami apa yang mereka dengarkan. Yang ketiga, materi berada pada tingkat yang tepat untuk peserta didik. Yang keempat, ada beberapa item yang tidak familiar atau sebagian tidak familiar yang dapat mereka pahami melalui bantuan konteks atau melalui penjelasan guru. Yang kelima, ada sedikit perhatian yang disengaja diberikan pada fitur bahasa tanpa terlalu banyak interupsi pada alur cerita. Yang keenam, ada kemungkinan interaksi selama mendengarkan karena guru sesekali mengajukan pertanyaan atau membuat siswa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Dan saat siswa meminta guru untuk mengulang, memperlambat, atau menjelaskan. Yang ketujuh, ada sejumlah besar input. Yang kedelapan, peserta didik tidak harus menghasilkan banyak output. Supporting listening. This support acts as a temporary bridge which learners use to reach the target. Over time, learners internalize the expertise required to meet the target independently, and the bridge can be removed. Dukungan ini bertindak sebagai jembatan sementara yang digunakan peserta didik untuk mencapai target. Seiring waktu, peserta didik menginternalisasi keahlian dan dibutuhkan untuk memenuhi target secara mandiri dan jembatan dapat dihilangkan. We can provide the support in 4 main ways. Kita dapat memberikan dukungan ini dalam 4 cara utama. Number 1, by providing prior experience with aspects of the text, with language, ideas, skills, or text type. Yang pertama, dengan memberikan pengalaman sebelumnya dengan aspek teks, yaitu dengan bahasa, ide, keterampilan, atau jenis teks. Yang kedua, by guiding the learners through the text, dengan membimbing peserta didik melalui teks. Nomor tiga, by setting up cooperative learning arrangements, for example, shared reading approaches. Dengan mengatur pengaturan pembelajaran kooperatif, misalnya pendekatan, membaca bersama. Yang keempat, by providing the means by which learners can achieve comprehension by themselves. Dengan menyediakan sarana yang dengan peserta didik dapat mencapai pemahaman sendiri. Pertama nih, providing prior experience. This can be done by rehearsing the text beforehand, using a simple version first, repeating the listening, using language or ideas already within learners' experience, while increasing the skill demands of a task and pre-teaching items. Memberikan pengalaman sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih teks terlebih dahulu.
Menggunakan versi sederhana terlebih dahulu, mengulangi mendengarkan menggunakan bahasa atau ide-ide yang sudah ada dalam pengalaman peserta didik, sambil meningkatkan tuntutan keterampilan tugas dan item reteaching. Providing guidance during listening. Learners can be guided through the text by using completion activities, where part of the text is provided, but the learners must fill in the gaps by using ordering activities where the main points are provided, and the learners must put them in the correct order, having questions to answer that cover the main points of the input, and having information transfer diagrams to fill in pictures to label. Memberikan bimbingan selama mendengarkan. Peserta didik dapat dibimbing melalui teks dengan menggunakan kegiatan penyelesaian, di mana bagian dari teks disediakan, tetapi pelajar harus mengisi kekosongan dengan menggunakan aktivitas pemesanan di mana poin-poin utama disediakan dan peserta didik harus menempatkan mereka dalam urutan yang benar, memiliki pertanyaan untuk dijawab yang mencakup poin utama, dan memiliki transfer informasi, diagram untuk diisi, atau gambar untuk diberi label. Working in groups to support listening. Learners can treat listening as a kind of group work where they are able to negotiate with the person providing the input. This can allow for negotiation to occur during the activity. Bekerja dalam kelompok untuk mendukung mendengarkan. Pembelajaran dapat memperlakukan mendengarkan sebagai semacam kerja kelompok di mana mereka dapat bernegosiasi dengan orang yang memberikan masukan. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya negosiasi selama aktivitas. Information transfer. Transfer informasi. Another group of activities involving a small amount of written language is given the name information transfer. In these activities, learners reproduce the message they hear in a new form. For example, when they listen and respond by ordering a set of pictures, completing a map, drawing a picture, or completing a table. A key characteristic of such activities is that they involve a change in the form of the message, but the message remains the same. Kelompok kegiatan lain yang melibatkan sejumlah kecil bahasa tertulis diberi nama transfer informasi. Dalam kegiatan ini, peserta didik mereproduksi pesan yang mereka dengar dalam bentuk baru. Misalnya, ketika mereka mendengarkan dan merespon dengan memesan satu set gambar, menyelesaikan peta, menggambar gambar, atau menyelesaikan tabel. Karakteristik utama dari kegiatan tersebut adalah bahwa mereka melibatkan perubahan bentuk pesan, tetapi pesannya tetap sama. Most information transfer activities focus the learner's attention on the details of the information used in the activity. There are numerous possibilities. For example, the learners listen to a conversation between a landlady and a new boarder and label a plan of the rooms of the house using the information conveyed in the conversation. There are good reasons for using information transfer activities to encourage meaning-focused listening and to support listening. The most obvious learning from information transfer relates to information in the activity. Bagian besar kegiatan transfer informasi memusatkan perhatian peserta didik pada rincian informasi yang digunakan dalam kegiatan. Ada banyak kemungkinan, sebagai contoh, pembelajar mendengarkan percakapan antara pemilik rumah dan penghuni baru dan memberi label denah ruangan rumah menggunakan informasi yang disampaikan dalam percakapan untuk mendukung mendengarkan. Pembelajaran yang paling nyata dari transfer informasi berkaitan dengan informasi dalam aktivitas. Most the activities described above provide some kind of support that makes listening easier. There are several ways of providing this support that can be used across a range of activities. Sebagian besar kegiatan yang dijelaskan di atas memberikan semacam dukungan yang membuat mendengarkan lebih mudah. Ada beberapa cara untuk menyediakan
dukungan yang dapat digunakan di berbagai kegiatan. Yang pertama, listening while reading. Dengarkan sambil membaca. While they listen, the learners see the written form of what they are listening to. This can include a written text, a PowerPoint presentation, and caption movie. Mendengarkan sambil membaca. Sementara mereka mendengarkan, siswa melihat bentuk tertulis dari apa yang mereka dengarkan. Ini dapat mencakup teks tertulis, presentasi PowerPoint, dan film dengan teks. Yang kedua, repeated listening. Mendengarkan berulang-ulang. There are repeated opportunities to listen to the same text. Repeated reading is a well-established activity for improving reading fluency. Repeated listening using a tape recorder, DVD, or video, or using input from the teacher should also be of value. Ada kesempatan berulang untuk mendengarkan teks yang sama. Membaca berulang adalah kegiatan yang mapan untuk meningkatkan kefasihan membaca. Mendengarkan berulang-ulang menggunakan tape recorder, DVD, atau video, atau menggunakan masukan dari guru juga harus bernilai. Yang ketiga, interactive listening, mendengarkan secara interaktif. In a later chapter, we will look at interactive activities where learners can control the speed, repetition, and amount of accompanying explanation through interactive with the person providing the input. That is by asking them to slow down, repeat, clarify, or explain. Dalam bab ini, kita akan melihat aktivitas interaktif di mana pelajar dapat mengontrol kecepatan, pengulangan, dan jumlah penjelasan yang menyertai melalui interaksi dengan orang yang memberikan masukan, yaitu dengan meminta mereka untuk memperlambat, mengulang, mengklarifikasi, atau menjelaskan ulang. Non-linguistic or semi-linguistic support. Support like information transfer diagrams, pictures, and diagrams. OHT are PowerPoint notes, and real objects can all make listening easier if they are directly related to what is being listened to. Dukungan non-linguistik atau semi-linguistik. Dukungan seperti diagram transfer informasi, gambar, dan diagram. Catatan OHT atau PowerPoint dan objek nyata semuanya dapat membuat mendengarkan lebih mudah jika berhubungan langsung dengan apa yang sedang didengarkan. Strategies. There is some debate like way 2000 and file 2000 about whether strategy training is useful for listening. Although Rubin 1994 claims that listening strategies can be taught and to improve comprehension. To a large degree, this debate is about the definition of strategy, but it does have direct teaching implication. The first step in strategy training involves finding out the particular problems that learners face in listening comprehension. Jadi ada beberapa perdebatan antara read, why, dan feel tentang apakah pelatihan strategi berguna untuk mendengarkan. Rubin mengklaim bahwa strategi mendengarkan dapat diajarkan dan meningkatkan pemahaman. Untuk sebagian besar perdebatan ini adalah tentang definisi strategi. Langkah pertama dalam pelatihan strategi melibatkan menemukan masalah khusus yang dihadapi peserta didik dalam pemahaman mendengarkan. Learners can be benefit from training in listening strategies. The types of useful strategies are: peserta didik dapat mengambil manfaat dari pelatihan dalam strategi mendengarkan. Dua jenis strategi yang berguna adalah communication strategies, strategies to assist comprehension, for example, making predictions before listening, listening selectively, knowing how to interrupt politely, and attach. Number two, learning strategies. Strategies for noticing language forms in the input in their independent listening, for example, negotiating, seeking clarification, listening for patterns, and focused listening. Jadi ada dua. Yang pertama, strategi komunikasi. Strategi untuk membantu pemahaman, misalnya membuat prediksi sebelum mendengarkan secara selektif, mengetahui cara menyela dengan sopan. Yang kedua, strategi pembelajaran.
Strategi ini untuk memperhatikan bentuk-bentuk bahasa dalam input dalam mendengarkan secara mandiri. Misalnya bernegosiasi, mendengarkan pola, dan mendengarkan fokus. Advanced listening, note-taking. Note-taking is a meaning-focused listening activity. It is also an essential skill for academic study where learners have to attend lectures in another language, but can be used in various forms at all levels of language proficiency. Note-taking does two jobs. It stores information for later use, and it provides the opportunity to encode information. These two effects are called the storage effect and the encoding effect. Mendengarkan lanjutan untuk mencatat. Mencatat adalah aktivitas mendengarkan yang berfokus pada makna. Mencatat melakukan dua pekerjaan. Yang pertama itu menyimpan informasi untuk digunakan nanti dan memberikan kesempatan untuk menyandingkan informasi. How to take notes. Research on note-taking indicates that the best notes are usually taken in the pauses during a lecture. The kinds of notes that make best use of the encoding effect of note-taking involve changing the information from a linear form to a form that is organized and patterned in a way that makes sense to the note-taker and that reflects the important relationships between the pieces of information in the lecture. There are several ways of doing this. The most creative is to listen to the lecture and find a unique way to representing the ideas. Jadi, cara membuat catatan yang pertama, yang itu penelitian tentang pencatatan menunjukkan bahwa catatan terbaik biasanya diambil dalam jeda selama kuliah. Jenis catatan yang memanfaatkan efek pengkodean pencatatan dengan baik melibatkan perubahan informasi dari bentuk linier ke bentuk yang terorganisir dan berpola dengan cara yang masuk akal. Informasi dalam perkuliahan ada beberapa cara. Yang paling kreatif adalah mendengarkan ceramah dan menemukan cara unik untuk mempresentasikan ide. Learning how to take notes. Cara membuat catatan. Mempelajari cara membuat catatan. First, it is worth discussing note-taking with learners, covering the points described above. Pertama, ada baiknya mendiskusikan pencatatan dengan peserta didik, mencakup poin-poin yang dijelaskan di atas tadi. Information about deep processing is useful not only for note-taking, but also for other learning. Informasi tentang deep processing berguna tidak hanya untuk mencatat, tapi juga untuk mempelajaran lainnya. Second, it is useful for learners to see examples of various ways of taking notes. Kedua, berguna bagi peserta didik untuk melihat contoh berbagai cara mencatat. A useful procedure after learners have learned about spray diagrams, tree diagrams, and order lists is to get one learner to take notes during a lecture on an overhead projector transparency using an OHP pen. Prosedur yang berguna setelah mempelajari tentang diagram semprot, diagram pohon, dan daftar berurutan adalah meminta satu pelajar untuk membuat catatan selama kuliah tentang transparansi proyektor overhead menggunakan pena OHP. The OHP transparency is displayed and both the content and form of the notes are discussed. Third, the lecturer can structure lectures to give help with note-taking. Jadi transparansi OHP ditampilkan dan isi dan bentuk catatan dibahas. Yang ketiga, dosen dapat menyusun kuliah untuk memberikan bantuan dalam mencatat.
This can be done in the following ways. The lecture can be given at slow rate of delivery with frequent pauses. Several times during the lecture, there can be breaks for learners to discuss and compare their notes with their neighbors. These small discussion groups during a lecture are sometimes called buzz groups. Number 3, the lecturer can use signal to indicate when information is important and should be not. Number 4, the lecturer can provide outline sheets or information transfer tables for the learners to complete while listening to the lecture. Number 5, the learners can read about the content of a lecture before they listen to it. This allows them to focus on the skills of listening and note taking because they are familiar with the content. Yang pertama ada ceramah yang dapat diberikan dengan kecepatan yang lambat dan sering berjeda. Yang kedua, beberapa kali selama perkuliahan ada jeda bagi peserta didik untuk berdiskusi dan membandingkan catatannya dengan temannya. Yang ketiga, dosen dapat menggunakan signal untuk menunjukkan kapan informasi penting harus dicatat. Yang keempat, dosen dapat menyediakan lembar outline atau table transfer informasi untuk diselesaikan peserta didik sambil mendengarkan ceramah. Yang kelima, peserta didik dapat membaca tentang isi kuliah sebelum mereka mendengarkannya. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada keterampilan mendengarkan dan mencatat karena mereka terbiasa dengan kontennya. Atau dengan penjelasannya. Monitoring note-taking, pemantauan mencatat. Because note-taking is such an individual activity, the most useful monitoring is for learners to look critically at their own note-taking. Here is how this could be done. Pencatatan adalah aktivitas individual. Pemantauan yang paling penting berguna adalah bagi pelajar untuk melihat secara kritis pada pencatatan mereka sendiri. Ini caranya yang bisa dilakukan. Yang pertama, learners can compare their note-taking with the note-taking of their classmates. Peserta didik dapat membandingkan pencatatan mereka dengan catatan teman sekelasnya. Yang kedua, learners may be given a checklist to help them evaluate the storage and encoding values of their own notes. Peserta didik dapat memberikan daftar periksa untuk membantu mereka mengevaluasi penyimpanan dan pengkodean nilai catatan mereka sendiri. Monitoring meaning focus listening, memantau, mendengarkan, dan berfokus pada makna. Examining the teaching material, meneliti bahan ajar. It is useful to examine material before it is used for teaching to see if it is likely to reach the learning goals of the lesson. Hal ini berguna untuk memeriksa materi sebelum digunakan untuk mengajar, untuk melihat apakah kemungkinan untuk mencapai tujuan pembelajaran. The idea behind this kind of analysis is not that we can plan and account for every piece of learning in a lesson, but that teachers should be purposeful and analytical in their design and use of teaching material. They should be able to say why they are using a particular activity and how its design will help learning. Gagasan di balik analisis semacam ini bukanlah bahwa kita dapat merencanakan dan menjelaskan setiap bagian pembelajaran dalam suatu pelajaran, tetapi bahwa guru harus memiliki cara, tujuan, dan analitis dalam merancang dan menggunakan bahan ajar. Mereka harus dapat mengatakan mengapa mereka menggunakan aktivitas tertentu dan bagaimana desainnya akan membantu pembelajaran. Observing the activity, examining the material before it is used is useful to make sure that the learner's time will be used well. Observing the activity checks if the teacher's prediction were correct by looking for signs that the learning conditions may be occurring. Mengamati kegiatan, memeriksa bahan sebelum digunakan berguna untuk memastikan bahwa
Waktu peserta didik akan digunakan dengan baik. Mengamati aktivitas memeriksa apakah prediksi guru benar dengan mencari tanda-tanda bahwa pembelajaran kondisi mungkin terjadi. Okay, I think that's all about my presentation. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.